Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas remet UTS, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang soal nomor 2 pada UTS. Anggota kelompok kami terdiri dari Marpuah, Melisa Rahayu, Niwayan Eka Laksuna, Ripda Padilah, dan Rizky Agustina. Selanjutnya soal yang akan kami jelaskan yaitu soal nomor 2 di mana tabel data yang perlu kami selesaikan dapat dilihat pada slide, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami penuhi untuk dijawab yaitu apakah perlakuan asam menurunkan pertumbuhan benih, apakah asam organik berbeda dibandingkan dengan asam anorganik, dan yang ketiga apakah terdapat perbedaan pengaruh di antara kedua asam anorganik. Saya Marpuah. Saya akan menjelaskan tentang penghitungan ANOPA untuk menyelesaikan soal pada nomor 2. Untuk menyelesaikan soal pada nomor 2, hal yang pertama dilakukan yaitu penghitungan ANOPA. Di mana penghitungan ANOPA yang akan saya jelaskan yaitu FK, JKT, JKP, dan JKG. Untuk yang pertama FK rumusnya Y dot kuadrat dibagi TR. Y dot sendiri dalam tabel merupakan nilai nilai total pada setiap perlakuan. Pada perlakuan kontrol totalnya 20,95, pada perlakuan HC totalnya 19,34, propionik totalnya 18,64, dan bulirik totalnya 18,2. Nah, pada setiap total perlakuan ini akan kita jumlahkan lalu kuadratkan. Itulah yang dinamakan Y dot kuadrat. Dan untuk T dan R dapat kita lihat dan ketahui bahwa perlakuan pada tabel berjumlah 4, kontrol, HC, propionik, dan bulirik. Sedangkan perulangannya terjadi sebanyak 5 kali. Sehingga dapat kita cari FK sama dengan 20,95 ditambah 19,34 ditambah 18,64 ditambah 18,2 kuadrat dibagi 4 kali 5. Jumlahnya 77,13 kuadrat per 20 itu sama dengan 5.949,0369 dibagi 20. Hasil akhir FK-nya yaitu 297,452. Nah, selanjutnya setelah mencari nilai FK, maka yang selanjutnya dicari yaitu JKT, di mana rumus umum JKT yaitu sigma YIJ kuadrat dikurangi FK. Nilai YIJ itu sendiri merupakan nilai setiap data yang ada pada tabel, mulai dari 4,23, 4,38, dan seterusnya sampai 3,71. Setiap data tersebut dikuadratkan lalu ditotalkan dan dikurangi dengan nilai FK. Maka dapat kita substitusikan sesuai dengan data yang ada pada tabel. JKT sama dengan 4,23 kuadrat ditambah 4,38 kuadrat ditambah 4,1 kuadrat ditambah 3,99 kuadrat ditambah 4,25 kuadrat dan seterusnya sampai 3,71 kuadrat tutup kurung dan dikurangi dengan nilai FK-nya yaitu 297,452. Didapatkan hasil sigma YIJ kuadratnya itu 298,4631, sehingga dapat kita kurangi dengan nilai FK-nya yaitu 297,453, sehingga hasil akhir untuk JKT-nya yaitu 1,01. Selanjutnya untuk nilai JKP. Nilai JKP dirumuskan dengan sigma YI kuadrat per R dikurangi FK. Nah, untuk sigma YI-nya sama dengan pada
JKT yang tadi itu Y-nya merupakan total di setiap perlakuan, sehingga dapat kita substitusikan ke dalam rumus JKP, di mana sudah diketahui bahwa setiap total perlakuannya itu kita kuadratkan, maka 20,95 kuadrat ditambah 19,34 kuadrat ditambah 18,64 kuadrat ditambah 18,2 kuadrat dibagi dengan R, di mana R-nya itu 5, perulangannya itu 5, dan dikurangi FK, didapatkan nilai hasil akhir yaitu 0,874. Selanjutnya JKG, rumus JKG yaitu JKT minus JKP, di mana sudah kita cari sebelumnya JKT dan JKP, sehingga dapat kita substitusikan. JKT-nya 1,01 dan JKP-nya 0,874. 1,01 dikurangi 0,874 itu merupakan 0,316. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Melisa Rahayu. Pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan untuk penyelesaian soal nomor 2A. Jadi pada pembahasan sebelumnya telah diperoleh nilai FK, nilai JKT, nilai JKP, dan nilai JKG, di mana nilai FK sama dengan 297,452, nilai JKT sama dengan 1,01, nilai JKP sama dengan 0,874, dan nilai JKG sama dengan 0,136. Jadi pada kesempatan ini, untuk melengkapi tabel ANUVA nantinya, untuk dapat mengambil kesimpulan, untuk dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan soal nomor 2A, maka saya akan melanjutkan untuk pencarian nilai DBP, DBG, nilai KTP, nilai KTG, nilai F hitung, dan nilai F tabel. Baik, untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu untuk pencarian nilai DBP atau derajat bebas perlakuan, di mana rumus untuk mencarinya yaitu T-1, di mana T atau treatmentnya yaitu 4, sehingga sama dengan 4-1 sama dengan 3. Jadi nilai DBP-nya yaitu 3. Kemudian mencari nilai DBG, rumusnya yaitu T kali R-1, di mana T sama dengan 4 dan R sama dengan 5. Sehingga sama dengan 4 kali 5-1 sama dengan 16. Jadi nilai DBG sama dengan 16. Kemudian mencari nilai KTP atau kuadrat tengah perlakuan. Rumus mencarinya yaitu JKP per DBP, di mana nilai JKP telah diperoleh sebelumnya yaitu 0,874, kemudian nilai DBP-nya sama dengan 3, sehingga KTP sama dengan 0,874 per 3 sama dengan 0,291. Jadi KTP sama dengan 0,291. Kemudian mencari nilai KTG, rumusnya yaitu JKG per DBG, di mana JKG sama dengan 0,136 dan DBG sama dengan 16. Sehingga KTG sama dengan 0,136 per 16 sama dengan 0,0085. Kemudian dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan tadi, kita bisa menghitung F hitungnya dengan rumus KTP per KTG, di mana KTP-nya sama dengan 0,291, kemudian KTG sama dengan 0,0085. Sehingga F hitungnya sama dengan 34,235. Kemudian kita mencari nilai F tabelnya, di mana untuk mencari nilai F tabel ini kita perlu mengetahui berapa derajat bebas pembilangnya dan berapa derajat bebas dari penyebutnya. Nah, di mana untuk derajat bebas pembilangnya yaitu derajat bebas perlakuan, kemudian untuk derajat bebas penyebutnya yaitu derajat bebas galat.
derajat bebas perlakuannya itu 3 dan derajat bebas galatnya 16. Nah, untuk mendapatkan nilai F-tabel ini kita bisa lihat pada tabel ANOVA, di mana tadi telah diketahui bahwa derajat bebas pembilangnya itu 3, maka kita lihat pada kolom ketiga, kemudian derajat bebas untuk menyebutnya 16, maka kita lihat pada baris ke-16, sehingga dari sini kita akan memperoleh nilai 3,24, sehingga dapat disimpulkan bahwa F-tabelnya sama dengan 3,24. Baik, untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Niwayan Eka Lansuna. Perkenalkan, nama saya Niwayan Eka Lansuna dengan NIM G1D020046. Di sini saya akan menjelaskan tabel ANOVA dari soal nomor 2. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan pencarian dari JK, JKP, JKG, dan juga JKT. Begitu juga dengan KTP dan juga KTG. Jadi di sini kita masukkan hasilnya itu ke tabel ANOVA. Yang pertama ada perlakuan. Pertama nyari DB perlakuan. Rumusnya itu banyaknya perlakuan dikurang 1. Sini kan banyaknya perlakuan 4 dikurang 1, jadi hasilnya DB-nya 3. DB perlakuan 3. Kemudian DB galat itu rumusnya perlakuan dalam kurung pengulangan dikurang 1. Perlakuannya kan 4. Pengulangannya 5 dikurang 1. Jadi hasilnya 5 kurang 1, 4. 4 dikali 4, 16. Kemudian DB total, ini perlakuan dikali pengulangan dikurang 1. 4 kali 5, 20 kurang 1, 19. Kemudian mencari JKP, JKG, JKT sudah dihitung di penjelasan sebelumnya. Jadi kita tinggal masukkan JKP-nya senilai 0,874, JKG-nya 0,136, JKT-nya 1,01. Kemudian untuk KT-nya rumusnya yaitu jika KTP, jadi rumusnya JKP dibagi derajat bebas perlakuan. Jadi 0,874 bagi 3 itu hasilnya 0,291. Begitu juga dengan mencari KTG, itu rumusnya JKG dibagi DB galatnya. Jadi 0,136 dibagi 16 hasilnya 0,0085. Kemudian mencari F hitung, itu rumusnya KTP per KTG. Jadi 0,291 dibagi 0,0085 menghasilkan 34,235. Kemudian untuk F tabel sendiri kita bisa mencarinya dengan menggunakan DB perlakuan dan juga DB galat. DB perlakuan 3 dengan DB galat 16 bisa dilihat di tabel yang ini. DB galatnya di sebelah kiri dan DB perlakuan di atas 3. DB perlakuan 3, DB galat 16, berarti ketemu nilainya 3,24. Maka itu F tabelnya menjadi 3,24. Kemudian kesimpulannya, karena F hitung 34,235 lebih besar dari F tabel 3,24, maka H0 ditolak. Itu artinya perlakuan asam berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan benih. Dengan kata lain, perlakuan asam dapat menurunkan pertumbuhan benih. Oke, saya Rifda Fadila. Di sini saya akan melanjutkan membahas soal untuk bagian B, apakah asam organik berbeda dengan dibandingkan dengan asam anorganik, dan pertanyaan bagian C, apakah terdapat perbedaan pengaruh di antara kedua asam anorganik. Nah, sebelumnya pada tabel ini diberikan untuk masing-masing total perlakuan. Kemudian ini adalah perlakuannya ada kontrol, kemudian ini adalah untuk HCl bagian organik, kemudian anorganiknya adalah propionik dan butirik. Jadi bagian 3 perlakuan ini yang akan dibandingkan, yang akan kita perhatikan nantinya. Untuk langkah pertama, kita perlu membuat hipotesis, di mana pada bagian B, karena diminta perbandingan, melihat perbedaan untuk organik dengan anorganik. Organiknya itu adalah HCl, kemudian anorganiknya adalah propionik dan butirik. Kita inisialkan saja. Sehingga inilah hipotesisnya, atau bisa juga dibentuk menjadi 2 mu HCl sama dengan mu P ditambah mu B, karena masing-masing ruas dikalikan 2. Kemudian, atau kita bisa juga pindahkan ruas kanan ke ruas kiri, sehingga menghasilkan 2 mu HCl dikurang mu P kurang mu B sama dengan 0. H0 ini mengartikan bahwa tidak ada perbedaan antara asam organik dengan anorganik. Lalu H1 kebalikannya, 2 mu HCl dikurang mu P kurang mu B tidak sama dengan 0.
diartikan sebagai ada perbedaan antara asam organik dengan anorganik. Kemudian untuk hipotesis C, karena dia diminta apakah ada perbedaan pengaruh antara kedua asam anorganiknya, yaitu μP atau propionik dan butyric. Ini adalah bentuk persamaannya μP dikurang μB sama dengan 0, atau artinya tidak ada perbedaan pengaruh antara kedua asam anorganik. Kemudian H1-nya itu adalah μP dikurang μB tidak sama dengan 0, ada perbedaan pengaruh antara kedua asam anorganik. Lalu kita mencari nilai koefisien kontrasnya. Berdasarkan hipotesis atau persamaan di hipotesis tadi, kita dapat lihat bahwa ini adalah untuk hipotesis pertama, ini hipotesis kedua. Nah, nilai dari koefisien untuk hipotesis pertama untuk mu HCl itu adalah 2. Terus mu P itu adalah min 1, mu B min 1. Kemudian untuk hipotesis kedua, mu HCl-nya 0, dikarenakan soalnya hanya diminta perbedaan antara asam anorganik. Sedangkan HCl ini adalah organik, jadi dia tidak diikutsertakan, nilainya 0, tidak ada. Kemudian mu P-nya itu koefisien 1, kemudian mu B itu min 1. Ini bisa diperhatikan lagi pada persamaan di hipotesisnya. Kemudian kita mencari nilai perkalian atau untuk perbandingan antara kedua hipotesis ini dengan cara 2 dikali 0 ditambahkan min 1 kali 1 ditambah min 1 kali min 1, hasilnya 0. Karena hasilnya 0, dia bersifat ortogonal, kemudian masing-masing memiliki 1 derajat bebas. Lalu kita mencari nilai jumlah kuadrat. Untuk hipotesis yang pertama atau ini bagian B, perbandingan antara JK organik dengan JK anorganik. Dengan rumus sigma CI dikali TI dikuadratkan dibagi R ini adalah pengulangannya, dikalikan sigma CI kuadrat. CI ini adalah koefisien kontrasnya untuk yang dicari pada tabel sebelumnya tadi, sudah dia tertera hasilnya. Kemudian TI ini adalah untuk total perlakuan pada tabel soal. Kalau bisa kita lihat sebelumnya, ini dia. Nilai 19,34, 18,64, dan 18,2 yang kita cari. Kemudian selanjutnya nilai masing-masing koefisien ini 2 min 1 dikalikan dengan total perlakuannya masing-masing. Kemudian dibagi dengan pengulangannya 5 dan masing-masing koefisien kontras ini dikuadratkan. Kita operasikan secara biasa atau pada umumnya. Kemudian hasil yang didapatkan adalah 3,3856 dibagi 30, hasil akhir adalah 0,113. Ini hasil jumlah kuadrat untuk bagian B. Lalu jumlah kuadrat atau JK bagian C atau perbandingan antara kedua asam anorganik, propionik dan butyric dengan rumus yang sama pada sebelumnya. Yang pertama, ini adalah koefisien masing-masing kontras, koefisien kontrasnya 0, 1, min 1, kemudian dikalikan dengan total perlakuan, kemudian ini pengulangannya, koefisien kontrasnya dikuadratkan juga, lalu dioperasikanlah hasilnya 0,1936 dibagi 10, hasil akhir 0,019. Jadi itulah tadi hasil untuk masing-masing koefisien kontras, kemudian jumlah kuadratnya. Lalu nilai dari JK ini akan digunakan pada proses selanjutnya, proses akhir untuk menentukan atau mengambil kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rizky Agustina. Perkenalkan, saya Rizky Agustina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai tabel ANOVA lengkap dari dua hipotesis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah membuat hipotesis, dapat dicari koefisien kontras untuk mengetahui perbandingan kedua hipotesis bersifat ortogonal atau tidak. Di sini, karena perbandingan kedua hipotesis bersifat ortogonal, maka dB atau derajat bebas dari kedua hipotesis tersebut dalam tabel ANOVA ini dituliskan sama dengan 1. Untuk dB perlakuan, dB galat, dan dB total sudah disampaikan di awal sehingga pada tabel ANOVA tertulis dB perlakuan sama dengan 3, dB galat sama dengan 16, dan dB total sama dengan 19. Selanjutnya, untuk jumlah kuadrat atau JK dari kedua hipotesis, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka JK untuk hipotesis B tertulis dalam tabel ANOVA sama dengan 0,113, sedangkan JK untuk hipotesis C sama dengan 0,019.
di mana JK perlakuan, JK galat, dan JK total yang telah diketahui di awal memiliki nilai berturut-turut yaitu 0,874, 0,136, dan 1,01. Selanjutnya, untuk kuadrat tengah perlakuan atau KT perlakuan, nilai dapat diperoleh dari JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, yaitu 0,291. Begitupun untuk KT hipotesis B dan hipotesis C dan KT galat, di mana nilainya berturut-turut 0,113, 0,019, dan 0,0085. Selanjutnya, nilai F hitung dari perlakuan sudah diketahui di awal yaitu 34,235. Sama halnya dengan mencari F hitung perlakuan, F hitung dari kedua hipotesis dapat diperoleh dari KT dari masing-masing hipotesis dibagi dengan KT galat, sehingga diperoleh F hitung kedua hipotesis adalah 13,294 dan 2,235. Untuk F tabel perlakuan, di awal sudah diketahui nilainya adalah 3,24. Sedangkan untuk F tabel hipotesis dapat dilihat pada tabel F dengan signifikansi 5%, di mana F1 sama dengan 1 dan F2 sama dengan 16, dengan F1 dan F2 berturut-turut merupakan DB atau derajat bebas dari kedua hipotesis dan DB dari galat, sehingga diperoleh nilai F tabel untuk hipotesis yaitu 4,49. Dari tabel ANOVA ini dapat ditarik kesimpulan di mana untuk hipotesis B, karena F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak, yang artinya ada perbedaan antara asam anorganik yang dibandingkan dengan asam organik. Sedangkan untuk hipotesis C, karena F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan pengaruh antara kedua asam anorganik. Baik, demikian pembahasan soal dari kelompok kami pada mata kuliah rancangan percobaan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jika terdapat kesalahan penyampaian dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.